Halo anak-anak sekolah minggu GKA Sion. Lause punya pengumuman. Berdasarkan peraturan pemerintah, selama pandemi ini kita masih harus bersabar untuk tidak beribadah di gereja dan tetap dalam ibadah online setiap minggunya. Lause berharap kalian selalu bertekun dalam doa dan tetap bersemangat ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Papa Mama dan adik-adik. Berjumpa lagi dalam ibadah anak. Sebelum memulai ibadah, perhatikan panduan ibadah berikut ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari lause-lause dengan antusias. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah! Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi anak-anak di IR. Selamat pagi anak-anak di Pupuan. Selamat pagi anak-anak di Karyasari. Dan juga selamat pagi anak-anak di Pusat. Ya, terima kasih ya hari ini kita bisa berkumpul bersama. Kita mau memuji Tuhan. Yuk sebelum kita memuji Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Kita berdoa yuk. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini kami dapat beribadah. Tuhan tolong ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kiranya nama-Mu saja yang dimuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, anak-anak pada senang semuanya enggak? Wah, Lawson ini senang sekali. Yuk kita nyanyi lagu ini. Di sini senang, di sana senang. Yuk kita nyanyi lagu ini dengan sukacita. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Benar sekali ya anak-anak. Kita mau memuji Tuhan dengan sukacita. Kita mau menyanyikan lagu I Will Not Be Afraid. Kadang-kadang di kehidupan kita selalu ada rasa takut, tetapi jangan khawatir karena Tuhan kita adalah Tuhan yang bisa melindungi kita. Jadi kita gak perlu takut. I will not be afraid. Kita nyanyikan lagu ini. Yuk, mana gerakannya? I will not be afraid. Those troubles out there, night and day. No, I will not be swung with fear. Since God is always, always, always here. I know He's always here. I will not be afraid. Those troubles out there, night and day. No, I will not be swung with fear. Since God is always, always, always here. I know He's always here. I don't need to worry 'cause my God takes care of me. He gives me life, He gives me breath, yeah, everything I need. And He got all the power and His power sees me through. He always does exactly what He says He's gonna do. What He says He's gonna do, I will not be afraid. Those troubles out there, night and day. No, I will not
will not be afraid. Those troubles out there, night and day. No, I will not be swallowed with fear, since God is always, always, always here. I know He's always here. Nah, anak-anak, tadi kita sudah menyanyikan lagu apa itu? I will not be afraid. Kita mengucap syukur karena Tuhan memimpin kita. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu 1, 2, 3. Kita nyanyikan lagu ini. Yuk. Jangan lupa ya, tangannya nomor 1 dulu ya. Kita mengucap syukur karena penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebentar lagi anak-anak kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Yuk kita nyanyikan lagu ini, kita persiapkan hati kita masuk firman. Gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia memimpinku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Kita ulangi anak-anak ya. Tuhan
untuk puji-pujian yang kami dapat nyanyikan. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong pimpin hati kami supaya kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami mau menyerahkan Lause yang menceritakan nanti, kiranya Tuhan yang memimpin dan berikan hikmat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo, apa kabar anak-anak? Selamat hari Minggu ya. Kita bersyukur pada Tuhan hari ini kembali kita boleh dengar firman Tuhan. Wow, sepanjang beberapa waktu ini anak-anak sudah mendengar kisah tentang Yakub, tentang Yusuf dan juga saudara-saudara Yusuf. Nah, hari ini Losa ini mau mengajak kita untuk melihat kepada sosok yang namanya gembala. Kalau yang disebut gembala berarti dia punya apa dong? Punya domba, betul sekali. Domba itu tidak semua taat. Ada domba-domba yang nakal ya. Nakal itu artinya mereka bisa lari ke sana, lari ke sini. Nah, tugas seorang gembala adalah dia mengumpulkan selalu kawanan domba ini. Jadi namanya domba tidak boleh terpisah dari kawanannya. Kenapa kalau terpisah? Kalau terpisah bisa diterkam oleh serigala, bisa dimakan oleh binatang buas dan lain sebagainya. Nah, tugas seorang gembala, dia selalu mempunyai tongkat. Dia untuk menghalau domba-domba yang akan pergi keluar dari kawanan. Dihalau, dibuat menjadi sebuah kumpulan atau kawanan yang mereka diarahkan ke satu tempat yang sama. Ya, jadi nggak boleh nanti satu sana, nggak boleh. Jadi tugas gembala itu bukan tugas yang mudah. Karena matanya harus mawas, melihat kiri kanan ya. Kalau domba yang makan dia cuma perhatikan rumputnya gitu ya. Tapi kalau gembala dia harus memperhatikan kiri, kanan, depan, belakang. Jangan sampai ada musuh yang akan menerkam domba-dombanya. Jadi selain waspada, gembala itu juga adalah gembala yang selalu mengawasi. Ya, waspada, dia harus waspada terhadap keadaan. Kalau ada kelihatan serigala maka dia harus cepat mengumpulkan, maksudnya untuk merapatkan kembali ya domba-domba. Dia juga mengawasi ya, dia menjaga. Kalau ada yang terluka maka akan dibalut, dibebat, diobati. Jadi tugas gembala itu sebuah tugas yang luar biasa sekali. Nah, anak-anak, Yesus atau Allah kita digambarkan sebagai gembala dan kita adalah domba-dombanya. Nah, papanya Yusuf yaitu bapak Yakub, dia selalu mengingat bahwa Allah itu adalah gembala. Allah adalah gembala yang baik yang menuntunnya. Bahkan dia juga bilang bahwa Allah itu adalah gembala bagi papanya, gembala bagi nenek moyangnya. Itu dia tahu bahwa Allah adalah gembala. Nah, satu waktu badan dia yang sudah mulai tua, dia mulai sakit-sakitan gitu ya. Lalu dia terbaring dan tidak bisa bangun dengan sigap. Kalau anak-anak sekarang itu kalau disuruh ayo bangun pasti langsung bangun gitu ya. Bapak Yakub sudah tidak mampu karena umurnya sudah tua. Lalu orang-orang memberitahu, kalau sekarang orang bisa telepon ya, tapi ini orang harus pergi ke tempatnya Pak Yusuf atau Bapak Yusuf ya. Oh Pak, ini bapak kamu lagi sakit loh, cepet kamu harus datang. Wah, dia langsung bergegas. Waktu dia udah mau pergi, wah, aku harus ajak anakku. Dia mengajak anaknya namanya Efraim dan Manasye ya. Diajak anaknya pergi mendapatkan papanya. Papanya begitu tahu bahwa anaknya datang, kan ada yang beritahu, Tuhan, anak Tuhan datang. Si Yusuf datang bersama dengan anak-anaknya gitu ya. Lalu pendengarannya juga sudah enggak terlalu gimana gitu ya. Tapi dia tahu, anakku datang. Dia berusaha untuk bangun, memaksa untuk duduk dan kemudian menyapa anaknya. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan pada waktu Yusuf datang, lalu kemudian Yakub berbicara kepada Yusuf ya. Yakub mengingatkan kepada Yusuf bahwa Allah yang menyertai dia, Allah yang menyertai papanya, Allah yang menyertai nenek moyangnya adalah Tuhan gembala yang baik, yang tidak pernah ingkar janji. Ketika Yakub, papanya Yusuf ini berada dalam kesedihan hati karena kehilangan anaknya yaitu Yusuf. Ingat ya cerita yang lalu ya, beberapa waktu yang lalu. Dia terus ingat bahwa Tuhan adalah gembala yang baik ya, yang akan menjaga, membimbing dia ke air yang tenang. Pada waktu mereka kemudian mengalami kesukaran, mereka ada uang tapi mereka tidak lagi bisa membeli bibit karena ada kekeringan, ada kelaparan di mana-mana, dan keluarga ini juga terkena imbasnya ya. Lalu apa yang terjadi? Bapak Yakub tetap percaya bahwa Tuhan adalah gembalanya. Dia tidak takut. Kenapa? Karena Tuhan menjaga, mengawasi dan memelihara, melindungi ya. Nah, dia mengingatkan itu kepada si Yusuf. Kamu harus ingat
bahwa Allah nenek moyang kita itu adalah Allah yang menyertai. Aku ini gak lama lagi akan mati ya, tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kepada negeri nenek moyangmu. Ya, itu janji terakhir. Tapi sebelum sampai kepada janji itu, sebenarnya pada waktu Yusuf datang membawa Efraim dan Manasye, dia itu meminta agar papanya, anak-anaknya mendekati papanya. Ayo sana nak, Efraim dan Manasye dekatin papa. Papa punya papa ya, kakek gitu ya, deketin kakek gitu ya. Waktu mereka dekatin, lalu kemudian dipeluk oleh si Yakub. Pada waktu dia memeluk, tiba-tiba bukan tiba-tiba ya, lalu dia ingin berdoa. Dan dia berdoa untuk kedua anak daripada Yusuf, yaitu Efraim dan Manasye. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, melalui cerita ini, Lausaheni mau mengajak anak-anak juga melihat Tuhan yang adalah gembala Bapak Abraham, Bapak Yakub, Bapak Ishak ya, dan Bapak Yusuf. Tuhan juga adalah gembala Lausaheni, gembala Lausa-lausa yang lain, gembala Papa Mama, gembala anak-anak semua di rumah. Saat ini memang bukan saat yang menyenangkan menjalani kehidupan yang tidak seperti biasa. Maksudnya Lausaheni tidak seperti biasa itu apa? Tidak lagi bersosialisasi dengan enak atau dengan mudah gitu ya. Kita sekarang boleh onsite pun kita dibatasi hanya ketemu 3 atau 5 orang per hari atau mungkin paling banyak 10. Tidak boleh lebih lagi ya. Ke gereja masih belum boleh gitu ya. Lausaheni udah denger nih banyak yang bilang, aduh udah pengen ke gereja, udah pengen ketemu teman, udah pengen ketemu Lausa dan sebagainya gitu ya. Nah, Lausaheni tahu semua orang juga tidak suka terus dikurung gitu ya. Tapi keadaan ini, peraturan ini terkadang membuat kita juga tidak berdaya. Kita diingatkan Tuhan juga harus taat kepada pemerintah ya. Kita juga harus taat kepada apa yang diberikan, aturan yang diberikan. Nah, Lausaheni mau mengajak kita untuk mengingat bahwa Tuhan adalah gembala kita. Jadi pada waktu Yakub dia hampir mati, dia bilang kepada Yusuf, aku sebentar lagi mati. Dia nggak takut ya, karena dia tahu tuh ya, waktu dia mati dia akan berjumpa dengan siapa? Dengan Tuhan ya. Aku sebentar lagi akan mati, tetapi kamu ingatlah bahwa Allah itu menyertai. Allah itu akan membawa kamu. Allah akan menolong kamu berjalan. Nah, Tuhan juga menolong anak-anak di rumah dan Lausaheni. Bagaimana kita akan berjalan melewati waktu-waktu masa pandemi ini ya. Nanti suatu waktu kita akan tiba di satu suasana keadaan di mana wow, kita udah boleh sekolah semua, ketemu teman-teman semua, berkegiatan seperti biasa, seperti kurang lebih 2 tahun lalu ya, sampai awal 2020 gitu ya, kita masih sempat beraktivitas. Tapi Lausaheni cuma ingin kita ini loh, jangan fokus kepada masalah yang terjadi. Aduh kok pandemi, aduh gue gak suka COVID, aduh. Jangan. Belajar fokus kepada Tuhan sebagai gembala kita. Sehingga kalau kita menghadapi yang tidak enak-enak ini, kita menghadapi situasi yang kita juga tidak suka-suka ini, kita ingat Tuhan adalah gembala. Dia mengawasi, dia melindungi, dia menjaga. Nah, anak-anak di rumah, kalau suatu waktu anak-anak merasa ada kesakitan, ada luka, ada apa aja ya, anak-anak boleh datang kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah gembala kita. Gembala yang baik, jaga, melindungi, dan memelihara kita. Oke? Tuhan Yesus memberkati kita. Nah, sekarang Lausaheni mau kita berdoa. Kita minta Tuhan sebagai gembala yang baik menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau adalah gembala kami. Ketika Bapak Yakub melewati lembah-lembah kekelaman, ia ingat Engkau adalah gembalanya. Ia juga mengetahui dari cerita ayahnya bahwa Engkau adalah gembalanya. Ia juga mendengar cerita ayahnya tentang kakeknya, dan ia juga tahu bahwa Engkau adalah gembala kakeknya. Bahkan di dalam kehidupan yang Tuhan percayakan, Yakub pun mengingatkan Yusuf dan anak-anaknya bahwa Tuhan adalah gembala yang baik, yang tidak pernah membiarkan kami sendirian, yang menemani kami, yang melindungi kami, yang menjagai kami. Kami tidak perlu takut karena ada Tuhan gembala kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat hari Minggu. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Untuk ayat hafalan diambil dari
Kejadian 48 ayat 15b. Sekali lagi, Kejadian 48 ayat 15b. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Nah, anak-anak, untuk persembahan bisa melalui celengan yang sudah diberikan. Untuk anak-anak di pusat maupun di IR ataupun Singaraja bisa melalui celengan yang sudah diberikan. Dan untuk anak-anak yang di pos PI Pupuan ataupun di Karyasari bisa melalui QRIS atau melalui transfer di bawah deskripsi box di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.